Mazmur pasal 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan yang tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung di naungan sayap-Mu. Mereka mengenangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu, sebab padamu adalah sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Shalom dan selamat pagi sekali lagi untuk kita. Pada pagi ini kita sudah sampai di dalam bacaan kita dalam Mazmur pasal yang ke-36 dengan tajuknya Kefasikan Orang Berdosa dan Kasih Setia Allah, dalam bacaan maraton kitab Mazmur kita. Dan melalui pembacaan kita pada pagi ini kita tahu di dalam kehidupan kita ini setiap apa saja yang kita lakukan itu semua melalui pilihan kita sendiri. Sama ada kita melakukan itu dengan baik ataupun dengan cara yang jahat. Tapi satu peringatan untuk kita semua dalam ayat yang ke-13 dikatakan, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Dan melalui itu kita tahu bahwa orang yang jahat itu pada akhirnya akan dikalahkan juga. Karena kita tahu juga setiap orang jahat itu orang memang tidak pernah diberikan kesempatan untuk diberikan kemenangan daripada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan setiap orang yang mau setia kepada Dia akan setia juga kepada orang tersebut, kepada manusia yang setia kepadanya. Tapi sekiranya kamu memilih syaitan dalam kehidupan kamu, sudah pastinya pada akhirnya kamu akan dikalahkan juga. Kamu akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan sendiri. Dan kita tahu dalam kehidupan kita nih mesti ada orang yang tidak akan pernah puas hati dengan apa yang kita ada. Dan sekiranya orang itu berbuat jahat kepada kita, kita sepatutnya tidak dimakan oleh pengaruh daripada syaitan. Sebab kita tahu kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, sudah semestinya kalau kita tidak mempunyai kepercayaan ataupun tidak mempunyai kasih yang kita terima daripada Tuhan, kita sudah mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi kalau kita ada kasih Tuhan, sudah semestinya kita akan mendoakan orang itu dan kita tidak akan membalas orang itu dengan kejahatan juga. Jadi dari sana kita tahu betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa kuatnya kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kan kita dengan orang jahat sekalipun kita tidak akan melakukan kejahatan kepada orang yang jahat kepada kita. Kita tidak akan membalas orang jahat itu dengan kejahatan juga. Sebab kita tahu setiap orang yang jahat pada akhirnya akan dijatuhkan juga. Orang jahat akan dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Dan orang yang benar akan bersinar seperti mentari. Dan itu adalah satu suasana yang kita akan nantikan pada akhirnya, di mana kita akan bertemu Tuhan untuk menjadi
Raja kita. Nah, sampai di situ saja yang saya akan kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.